Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 4 narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari Mas Nova terlebih dahulu. Mas, ini data yang saya baca tadi lumayan besar ya untuk satu isu bahkan 2 hari. Biasanya kita memotret 1 minggu. Kira-kira kalau ini bola salju akan semakin besar atau semakin kecil? Per hari ini saya lihat datanya itu malah makin naik, Pram. Terutama karena banyak sekali yang mempertanyakan tentang niatan pemerintah untuk menjadi penengah tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga paling banyak dibicarakan adalah tentang dampaknya. Pemerintah harus segera mengantisipasi dampak perang ini terhadap Indonesia, kepentingan Indonesia. Jadi sebenarnya melihat Iran, melihat Palestina itu dilakukan, tetapi melihat Indonesia ke dalam itu lebih banyak dilakukan oleh netizen di Indonesia. Saya kira harapan-harapan publik banyak sekali disampaikan di sosial media dan betul sekali adalah PR pada pemerintah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Bram. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nova. Saya ke Mas Hasib terakhir. Ya, yang pertama kita hidup sekarang di era yang sudah global seperti ini, di mana dampak tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tapi juga bisa ke Indonesia. Nah, oleh karena itu menurut saya sangat penting bagi kita semua di Indonesia untuk melihat apa yang terjadi di Timur Tengah sesuai dengan keadaannya yang ada di situ. Dan sekali lagi bagi saya masalah dengan masalah yang lain terutama di negara-negara ini punya konteks dan lokalitas yang berbeda. Iran itu adalah satu hal, kemudian Palestina adalah hal lain, Lebanon itu hal yang berbeda, terutama kalau dilihat dari konteks nilai-nilai kebangsaan kita. Kalau Palestina misalkan itu ada nilai yang jauh lebih dalam daripada Iran. Apa aja? Salah satunya adalah aspek kemerdekaan. Iran nggak ada soal isu kemerdekaan. Ini paling jauh adalah soal bagaimana kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Nah, oleh karena itu sekali lagi nilai-nilai ini adalah harus memandu kita semua di dalam memotret, di dalam membaca apa yang terjadi di luar. Dan saya sepakat tadi pada akhirnya ini hanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Oke, bergerak atas dasar kebutuhan kepentingan nasional, begitu ya. Baik, Mas Hasib. Mas Fuad, terakhir dari Anda. Ya, kita melihat bahwa persoalan serangan Amerika dan Israel ke Iran ini kan menimbulkan dampak yang sangat besar, dan dalam hal ini Pak Presiden dan pemerintah ingin menawarkan diri menjadi mediator, dan karena itu Pak Presiden melihat bahwa antara yang terjadi di Palestina dan Iran itu kan saling terkait karena itu menimbulkan gejolak dunia dan mengancam kestabilan global itu. Dan peran Indonesia untuk menjadi mediator itu kan berdasarkan 3 pertimbangan utama. Yang pertama, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dan di Indonesia sendiri. Yang kedua, Indonesia juga menimbang bahwa dampak serangan itu terhadap stabilitas kawasan, soal ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Indonesia ingin menjadi mediator itu dalam rangka menawarkan dan mengajak pihak-pihak agar menahan diri, mengedepankan dialog, mengedepankan diplomasi, dan agar solusi sebagaimana disampaikan oleh Sekjen PBB bahwa upaya diplomasi dan perundingan itu kan bisa menjadi jalan untuk mencapai damai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fuad. Terakhir dari Kiai Marsudi, closing statement Anda. Bahwa apa saja yang dilakukan oleh diri kita masing-masing termasuk bangsa Indonesia yang diwakili oleh Presiden, ahamul maslahah li biladna awalan ini. Yang terpenting kemaslahatan itu adalah untuk diri kita, untuk bangsa kita dulu sendiri. Yang dipetik, yang diinginkan negara kita dulu. Negara kita, beliau melakukan ini tidak lain tujuannya adalah kemaslahatan bangsa Indonesia. Thumma bilad al-akhor, kemudian negara lainnya. Yang sifatnya memang kita harus membantu sesuai amanat konstitusi kita. Ketika kita melakukan hal itu, yakinlah bahwa kita already on the track, sudah pada position kita. Kita melakukan untuk kemaslahatan negara kita, tapi juga kita membantu kemaslahatan yang di negara lagi membutuhkan kita, seperti Palestina dan lainnya. Tapi kalau bicara itu artinya prioritasnya harus yang ke dalam negeri dulu atau melihat negara yang membutuhkan tadi, Pak Yai? Lah dua-duanya ini. Ini beliau lagi melakukan dua-duanya. Negara kita juga nggak ingin dijadikan seperti Iran toh. Negara kita juga nggak akan ingin dijadikan seperti Irak, seperti Venezuela atau lainnya.
negara kita juga hendaknya mampu bisa membantu mereka yang lagi konflik. Ini intinya. Tapi juga fungsi utamanya bagaimana kemaslahatannya untuk diri kita dan untuk keluarga negara lain. Oke, terakhir Pak Yaya, ini saya punya pertanyaan penting. Artinya MUI akan seperti apa ke depannya? Apakah kemudian ketika nanti memang tidak sesuai dengan rekomendasi yang kemarin dikeluarkan, nanti akan ada lagi ininya? MUI akan selalu terus-menerus memberikan message-message atau memberikan saran-saran atau menitipkan ini loh pendapatnya para kiai-kiai dari beberapa organisasi yang ada di dalam MUI. Yang itu semua sesungguhnya bisa menjadi alat diplomasinya Pak Presiden. Sebagai yang dibawa oleh Presiden atas message pesan-pesan yang disampaikan oleh para kiai-kiai yang bergabung di MUI ini. Dan itu positif karena sesungguhnya ketika mau melaksanakan apapun, saya saja sendiri itu memikirkan analisis resiko-resiko, ya kan? Analisis resiko-resiko dari message yang disampaikan oleh sebelah kanan ataupun message yang disampaikan oleh sebelah kiri ditimbang yang kemudian diambil mana yang lebih anfa, mana yang lebih maslahah. Karena ketika ngadepin kita mengambil satu keputusan yang akhafud dororen, ketika ada madorot dua, dilakukan ini ya ada resikonya tinggi, dilakukan yang ini juga ada resikonya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan? Ambil yang resikonya paling kecil, kan menjadi begitu. Baik, terima kasih Pak Yaya Marsudi, ada Mas Hasibullah, kemudian Mas Fuad dan juga Mas Nova. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Haramo pamit. Terima kasih, sampai jumpa.